Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Marilah kita bersaat teduh. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Ya Allah, ya Esa, Kau sumber kebaikan, pencipta semesta dan sumber kehidupan. Berilah padaku jasmani yang segar dan hati jiwaku yang kudus dan benar. Hukum Tuhan pada minggu ini terdapat pada kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum.
Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan pada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Terus mengalir darimu air hidup bagiku, seperti sungai dari gunung yang mengalir sampai laut. Alam raya dan semesta, Tuhan Allah haliknya, Tuhan Allah haliknya, Tuhan yang menciptanya, Tuhan yang menciptanya. Epistel pada minggu ini ditetapkan pada kitab 1 Raja-Raja 17
ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus, nama terkudus di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, dibasuh dosanya. Dibasuh dosanya, dibasuh dosanya. Yang mau bertobat ditebus, dibasuh dosanya. Sejak ku pandang Kau, Yesus, dalam sengsaramu, kasih-Mu-lah ku puji terus selama hidupku. Selama hidupku, selama hidupku, kasih-Mu-lah ku puji terus selama hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Percaya padamu, aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kala semua seteru. Aku ikut Dikau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang hari ini beribadah di rumah masing-masing, kita akan disapa oleh firman Tuhan untuk menjadi khotbah berita sukacita buat kita, diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, dimulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes 4 ayat 5 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan akan kami bacakan buat kita. Percakapan dengan perempuan Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang memberi, yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air kehidupan." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya,
ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena kita selalu haus akan firman Tuhan, dan kita sudah meyakini bahwa ketika kita beribadah, apalagi mendengarkan firman Tuhan, kebutuhan kita sangat dicukupkan. Kita memperoleh air kehidupan yang tidak akan pernah bisa berhenti dan tidak akan ada habis-habisnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yesus itu hadir di tengah-tengah dunia ini untuk semua golongan, untuk semua suku, untuk semua bangsa. Dia milik semua, milik orang yang percaya kepadanya. Dia bekerja untuk semua, melayani untuk semua, bahkan menyelamatkan untuk semua yang ada, yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Itulah konsep pelayanan yang universal yang dibawakan, yang diberikan, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika hadir di tengah-tengah dunia ini. Dia mau merubah, dia mau menuruti perintah Bapaknya untuk sebuah karya transformasi menyeluruh, tanpa dibatasi oleh sekat-sekat, tanpa dibatasi oleh daerah, tanpa dibatasi oleh suku, tanpa dibatasi oleh kasta derajat yang diciptakan oleh manusia. Bahkan dia hadir kepada setiap orang, mulai dari anak-anak sampai kepada kaum lansia. Untuk semua dia hadir. Untuk kita dia hadir. Untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk saudara-saudara kita yang dekat, bahkan saudara-saudara kita yang tidak pernah kita lihat dengan kacamata kita. Semuanya karya itu untuk kita. Yesus tidak mengenal apakah orang itu hina atau mulia. Yesus tidak pernah menomorsatukan atau menomorduakan orang-orang yang mau hadir kepadanya. Bahkan ketika dia menyampaikan pekabaran Injil, menyampaikan berita keselamatan yang kadang harus menerobos sekat-sekat yang sangat ketat, tembok-tembok yang tinggi yang dibuat oleh manusia. Sekali lagi, untuk sebuah karya keselamatan yang universal. Untuk semua ia hadir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perikop kita adalah salah satu bukti di mana Yesus mau menyampaikan, membawa orang-orang yang dianggap hina oleh orang lain. Bahkan dia menerobos
kekakuan yang terjadi kala itu di antara suku, di antara bangsa-bangsa. Walau terkadang dia harus mengalami cemoohan, dia harus mengalami perbincangan satu sama lain yang memperbincangkan bahwa apa yang dilakukan Yesus itu sudah salah menurut tatanan pikiran bahkan adat orang-orang yang merasa bahwa Tuhan itu hanya miliknya, bahwa keselamatan itu, kemuliaan Allah itu hanya berada dalam genggaman mereka. Yesus juga mau menyampaikan keselamatan itu secara khusus kepada orang-orang Samaria yang kala itu tidak ada titik temunya dengan orang Yahudi. Orang Samaria yang sudah dikategorikan adalah orang-orang yang sangat jauh derajatnya dibawa oleh orang-orang Yahudi. Gabe terdok halak silebaddo akamanga kainang halak Samariaun. Karena memang orang Samaria adalah peranakan dari orang asing yang menikah dengan orang Israel. Ketika orang Israel terbuang, ada orang asing yang datang ke Palestina dan menikahi orang Samaria. Sehingga setiap orang Samaria sudah ditetapkan statusnya. Tidak ada kesamaan derajat dengan orang Yahudi. Bahkan Bapak Ibu, peribadahan agama Yahudi dan Samaria sangat jauh berbeda, bahkan tempatnya pun dibedakan. Samaria hanya mempercayai 5 buku Musa sebagai kitab suci. Bahkan tempat peribadahannya, Yahudi meyakini peribadahan hanya boleh dilakukan di Yerusalem. Sementara orang Samaria mengatakan hanya boleh dilakukan di Gerizim. 2 tempat yang berbeda. Bahkan dalam konsep penantian Mesias Yahudi, bahwa kehadiran Mesias itu adalah dari unsur politik dan perbedaan-perbedaan yang lain. Itu sebabnya tak kala Yesus hadir dan sebelum Yesus hadir, pantang bagi orang Yahudi melakukan dialog, pantang bagi orang Yahudi melakukan persahabatan dengan orang Samaria. Sekali lagi, itu diakibatkan dari sebuah prestise kemanusiaan, sebuah sekat budaya yang telah diperpelihara bertahun-tahun lamanya, sehingga untuk seorang Mesias penyelamat juga Yahudi mengatakan tidak layak untuk orang Samaria. Bapak Ibu saudara-saudara, lebih menarik lagi kalau kita baca seluruh pasal 4 dari Injil Yohanes ini. Bukan lagi hanya sekadar orang Samaria, teman dialog yang berjumpa dengan Yesus. Bahkan status sosialnya masih ada lagi hal-hal yang menganggap kalau dia tidak layak bertemu dengan Yesus. Atau bahkan tidak layak bertemu dengan orang lain yang menganggap dirinya suci. Setelah perikop ini diberitakan bahwa perempuan Samaria yang berdialog dengan Tuhan Yesus itu, yang akan diberikan air kehidupan itu adalah bukan orang yang baik-baik. Ada 5 lelaki yang bersamanya, tetapi itu pun bukan suaminya. Itu sebabnya dikatakan dia bukan orang baik-baik dari kacamata kemanusiaan. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi?
Apa yang diperbincangkan antara Yesus dengan perempuan Samaria? Perjumpaan di sumur Yahudi, di Sikar yang disebut sumur Yakob, dekat ladang yang diberikan Yakob kepada Yusuf. Nanti kita baca Kejadian 48 ayat 22. Tak kala itu Yesus akan melewati Samaria dan berhenti di dekat sumur Yakob. Ibarat sudah janjian walaupun bukan janjian. Perempuan Samaria yang konon sering mengambil air ke sumur itu juga hadir. Dengan tujuan untuk mengambil air. Disitulah dialog ini terjadi. Yesus tidak ada bertanya apa asal usulnya. Tetapi bagi Yesus saat itu adalah suatu kesempatan besar. Bagaimana menyampaikan berita keselamatan air kehidupan kepada orang yang haus ketika itu. Lalu Yesus mengatakan, berilah aku minum. Berilah aku minum. Lalu apa kata perempuan itu? Dia sadar dia siapa. Dia tahu dia orang yang hina. Bahkan dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Adalah orang dari keturunan Yahudi. Dia sadar ini bukan teman yang bisa diajak dialog. Itu sebabnya dikatakan di ayat 9 itu, Bapak Ibu, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Masakan. Itu tidak lazim, itu tidak baik. Haram hukumnya. Tetapi Yesus tahu memberikan jawaban kepada perempuan itu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup. Lalu tetap dengan kacamata kemanusiaannya, perempuan itu berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Karena dalam pikiran perempuan Samaria, air kehidupan yang akan diberikan oleh Yesus tidak lebih dari air yang berasal dari sumur itu. Air yang tidak lebih sebagaimana dia setiap hari mengambil dari sumur itu. Air tidak lebih dari yang setiap saat dia konsumsi untuk kebutuhan hidupnya. Di ayat 13 Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia akan haus. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mau memberikan air kehidupan yang kekal. Air kehidupan sebagai keselamatan yang abadi. Sejenak Bapak Ibu, memang sama dengan perempuan Samaria ini, kita setiap hari membutuhkan air. Orang yang berpendidikan mengatakan bahwa air itu disimbolkan dengan H2O. Yang dalam bagi kehidupan orang sehat, komposisinya berada di antara 65 sampai 70% dalam tubuh. Bahkan dikatakan kita butuh air 2,5 liter sampai 3 liter setiap hari supaya sehat. Kita setiap hari agar bisa bertahan hidup harus butuh air.
Bahkan dikatakan kita lebih sering haus daripada lapar. Artinya kehidupan kita tergantung kepada air. Kita sangat membutuhkan itu supaya kita bisa hidup sehat. Tidak ada orang yang sehat, orang yang masih hidup tidak membutuhkan air. Setiap hari itu kita butuhkan. Bahkan yang kita butuhkan bukan lagi sembarang air, tetapi air yang benar-benar dapat kita pergunakan untuk kesehatan kita. Air yang baik untuk kita konsumsi supaya kita dapat sehat, supaya jasmani tubuh kita sehat, supaya sirkulasi kehidupan itu, perjalanan kehidupan itu dapat berjalan dengan baik. Diharuskan mengkonsumsi air yang baik. Ibarat kita sama dengan kita memerlukan, membutuhkan air yang jernih, air yang benar itu, air yang baik itu untuk kehidupan kita, untuk kita konsumsi. Demikian juga Tuhan Yesus mengingatkan, memesankan kepada perempuan Samaria dan juga kepada kita hari ini, supaya kamu hiduplah bersama Yesus, karena Yesus adalah air kehidupan. Yesus adalah air kehidupan yang kita butuhkan, yang kita perlukan setiap saat. Kalau dalam komposisi tubuh kita terdapat 70% air, bahkan lebih dari situ, kehidupan orang Kristen harus 100% mengkonsumsi firman Tuhan sebagai air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah air kehidupan kita. Barang siapa meminum air kehidupan itu tidak akan haus lagi selama-lamanya. Kalau air di tengah-tengah dunia ini yang disimbolkan dengan H2O itu kita minum sekarang, sebentar lagi juga akan kita minum. Tetapi kata Yesus kepada perempuan Samaria ini, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu artinya bersama dengan Tuhan Yesus, kita semua orang yang percaya kepadanya tidak akan pernah kehausan lagi, tidak akan pernah mengalami kesengsaraan lagi, kematian yang kedua kali, karena hidupnya sudah diselamatkan, karena hidupnya sudah dihidupkan kembali oleh Yesus yang adalah air kehidupan. Bapak Ibu, firman itu sampai kepada perempuan Samaria. Yesus sebagai air kehidupan menyampaikan itu kepada perempuan Samaria. Kalau kita baca di ayat berikutnya, kepercayaan orang Samaria itu tumbuh dan dia mau mengikut Yesus sebagai air kehidupan. Kita juga hari ini, dan bukan hanya hari ini, jauh sebelum hari ini, kita sudah diberikan air kehidupan oleh Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan bekerja, berkarya untuk sebuah keselamatan bagi kita, untuk selalu menjadi air kehidupan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, sebagaimana kita sangat membutuhkan air di tengah-tengah dunia ini, begitu juga kita membutuhkan firman Tuhan, berita keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Terimalah air kehidupan ini, kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, karena disitulah kekuatan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Kami bersuka cita menerima firman Tuhan. Yesus sebagai air kehidupan memberikan kelegaan, menghilangkan haus kehidupan kami, sehingga
kehidupan kami semakin dikuatkan dan dimampukan, bahkan kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal karena Yesus telah memberikan air kehidupan sebagai konsumsi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Dan kami tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Biarlah berita keselamatan ini selalu kami pegang. Air kehidupan itu selalu kami konsumsi. Sehingga kami benar-benar dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk semakin menghidupi firman Tuhan. Di tengah-tengah terkadang kegoncangan kehidupan ini, terkadang membuat keimanan kami redup. Tetapi lewat air kehidupan yang Yesus berikan kepada kami, semangat rohani kami tumbuh kembali dan semakin kokoh untuk percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu yang beribadah di rumah atau di tempat lain dimanapun yang mengikuti ibadah yang dilayankan oleh HKBP Bonang Indah hari ini. Biarlah Tuhan selalu menyertai seluruh jemaat-Mu, senantiasa memberikan berkat dan mengalirkan air kehidupan kepada seluruh jemaat-Mu, terutama HKBP Bonang Indah. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan selalu mengalir dan Tuhan akan selalu menjagai, membimbing dan memberkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan dapat diserahkan melalui para penatua kita masing-masing, atau bisa juga diserahkan ke sekretariat Huria kita, atau bahkan bisa ditransfer ke rekening gereja kita. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita. Tuhan Yesus memberkati.